Perkenalkan, nama saya Rafaela Stefani Salean. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji data kuesioner dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya akan melakukan beberapa uji. Yang pertama yaitu uji deskriptif, yang kedua yaitu uji validitas dan reliabilitas, yang ketiga uji normalitas, yang keempat uji multikolinearitas, yang kelima uji heterokodesitas, dan yang keenam yaitu uji asumsi klasik R2, F, dan T. Nah, sebelum melakukan uji-uji tersebut, ada langkah awal yang harus kita lakukan. Di sini sudah ditampilkan data hasil kuesioner pada Excel. Kita bisa menekan Ctrl A untuk memilih seluruh data ini. Kemudian, kita mengcopy data-data tersebut, lalu mempastenya pada SPSS. Cara mempastenya yaitu kita buka aplikasi SPSS, kemudian klik kanan, dan klik pada paste with variable name. Kemudian data yang kita copy dari Excel sudah terpaste pada SPSS beserta nama dari variabel-variabelnya. Setelah menginput data kuesioner, kita bisa langsung melakukan uji deskriptif. Uji deskriptif ini diperlukan untuk menjelaskan mean, rata-rata, dan standar deviasi dari setiap variabel. Langkah-langkah untuk melakukan uji deskriptif awal, yaitu dengan memilih Analyze, pilih Deskriptif Statistik, kemudian klik Deskriptif. Nah, pada kolom variabel ini kita bisa memindahkan seluruh data hasil kuesioner pada variabel, namun untuk respondennya kita tidak perlu memindahkannya pada variabel. Setelah itu kita bisa klik Option, lalu checklist pada mean, standard deviation, mean, dan max. Setelah itu kita bisa mengklik continue, lalu klik OK, dan akan muncul hasil dari uji deskriptif seperti tabel di bawah ini. Hasil yang didapat pada uji deskriptif ini kita bisa melihat pada tabel tersebut terdapat nilai minimumnya, maksimum, mean, standar deviation-nya. Misalnya pada SPIP 1, nilai minimumnya yaitu 2,00, nilai maksimumnya itu 4,00, mean-nya itu 3,1727, serta standar deviation-nya yaitu 0,50428. Selanjutnya kita masuk pada uji validitas. Nah, uji validitas ini dilakukan untuk mengukur layak atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kemudian langkah-langkah untuk melakukan uji validitas yaitu dengan mengklik Analyze, lalu pilih Correlate, pilih Bivariate, lalu kita pindahkan seluruh hasil dari kuesioner pada variabel. Namun untuk data respondennya itu tidak perlu kita pindahkan. Kemudian checklist pada person, to tail, dan flag, lalu pilih OK. Setelah itu akan muncul hasil dari uji validitas data kuesioner ini. Untuk melihat suatu data itu valid atau tidak, kita bisa lihat dengan R hitung harus lebih besar dari R tabelnya, namun kita juga bisa lihat dari nilai signifikansinya itu harus lebih kecil dari 0,05. Nah, bisa kita lihat pada tabel ini, pada data yang pertama yaitu SPIP 1, totalnya itu pada signifikannya lebih kecil dari 0,001, yang artinya data tersebut lebih kecil dari 0,05, berarti data yang pertama yaitu valid. Contoh yang kedua yaitu SPIP 2, totalnya itu 0,002, yang artinya valid karena lebih kecil dari 0,05. Kemudian kita bisa melakukan uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini dilakukan untuk menilai konsistensi responden pada saat mengisi kuesioner yang dibagikan. Langkah-langkah untuk melakukan uji reliabilitas yaitu kita bisa mengklik pada Analyze, pilih Scale, kemudian pilih Reliability Analysis, kemudian kita bisa masukkan seluruh item variabel X ke items. Nah, variabel X di sini yaitu SPIP, KSDM, dan PTI. Untuk KLK itu tidak dimasukkan karena itu merupakan variabel Y. Kemudian, tiga variabel itu kita pindahkan ke item, dan pada model pastikan terpilih alpha. Setelah itu, kita klik OK. Akan muncul hasil dari uji reliabilitas. Nah, untuk mengetahui suatu data itu reliable atau tidak, kita bisa lihat jika nilai alpha-nya itu lebih besar dari 0,7, artinya reliabilitasnya itu mencukupi. Kemudian jika nilai alpha-nya itu lebih besar dari 0,90, maka reliabilitasnya itu sempurna. Pada data yang kita uji ini, nilai alpha-nya itu 0,770, yang artinya lebih besar dari 90, maka dianggap sempurna.
Kita lanjut ke uji yang ketiga, yaitu uji normalitas. Nah, uji normalitas ini dilakukan untuk memeriksa apakah data yang dihasilkan dari model regresi terdistribusi normal. Hal ini penting agar hasil analisis itu dapat diandalkan. Langkah-langkah untuk melakukan uji normalitas yaitu kita mengklik Analyze, pilih Regression, pilih Linear, lalu kita dapat memasukkan variabel dependen dan independennya, yaitu kita memasukkan total KLK pada variabel dependennya, kemudian kita masukkan total SPIP, KSDM, dan PTI pada variabel independennya. Setelah itu kita bisa mengklik Save, lalu kita centang pada Unstandarized residual, lalu kita pilih Continue dan OK. Setelah muncul nilai res 1, kita bisa mengklik Analyze, pilih Non-Parametric Test, pilih Legalisi Dialog, dan klik pada One Sample KS. Lalu kita bisa memasukkan Understandarized pada tes variabel. Setelah itu kita centang normal dan klik OK. Akan muncul hasil dari uji normalitas seperti pada tabel di bawah ini. Jika nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05, maka data tersebut terdistribusi normal. Nah, bisa kita lihat bahwa nilai signifikannya itu 0,200, yaitu lebih besar dari 0,05, maka data tersebut terdistribusi normal. Yang keempat yaitu kita melakukan uji multikolinearitas. Nah, uji ini dilakukan untuk mengecek apakah ada hubungan yang kuat antara variabel independen. Langkah-langkah untuk melakukan uji ini yaitu kita bisa mengklik pada Analyze, pilih Regression, pilih Linear, kita bisa masukkan variabel independen dan dependennya, kemudian kita klik pada Statistik, centang pada Collinearity, lalu pilih Continue, dan kemudian klik OK. Setelah itu akan muncul hasil dari uji multikolinearitas ini. Nah, kita bisa lihat pada tabel tersebut, syarat suatu penelitian ini lolos uji atau tidak apabila nilai toleransinya itu lebih kecil dari 0,10 dan nilai VIF-nya itu lebih besar dari 10. Selanjutnya kita akan melakukan uji yang kelima yaitu uji heterokedositas. Langkah-langkahnya itu yaitu mengklik Analyze, pilih Regression, pilih Linear, centang pada Unstandarized, lalu klik OK dan akan muncul nilai res 1. Setelah muncul nilai res 1, kita klik Transform, pilih Compute Variable. Pada target variabelnya itu kita ketik ABS res. Setelah itu pada numeric expressionnya itu kita pilih res 1. Setelah itu kita bisa mengklik OK. Kita bisa melakukan seperti langkah sebelumnya yaitu mengklik Analyze, pilih Regression, pilih Linear, kemudian kita ganti variabel dependennya itu dengan ABS res, dan unstandarized-nya itu kita tidak perlu centang. Setelah itu kita klik OK. Muncul hasil dari uji heterokedositas ini. Nah, syarat suatu penelitian lolos uji heterokedositas adalah nilai signifikannya itu lebih kecil dari 0,05. Bisa kita lihat pada tabel bahwa nilai signifikannya itu 1, maka hasil dari penelitian angka ini lebih besar dari 0,05 dan dianggap tidak lolos uji heterokedositas. Nah, apabila uji heterokedositas ini tidak lolos, maka kita perlu melakukan uji scatter plot sebagai alternatif lain dari uji heterokedositas ini. Oleh karena itu, kita akan melakukan uji hetero dengan scatter plot. Langkah-langkahnya yaitu dengan mengklik Analyze, pilih Regression, pilih Linear, lalu kita bisa masukkan variabel dependen dan independennya. Setelah itu kita pilih Plots. Nah, pada kotak X kita bisa masukkan ZPRED atau Spread. Kemudian pada kotak Y kita bisa masukkan SRESID atau Spreadsheet. Kemudian kita pilih Continue dan klik OK. Setelah itu akan muncul chart atau grafik seperti yang di bawah ini. Nah, syarat uji scatter plot ini yaitu titik data itu harus menyebar di atas dan di bawah angka 0. Dan tidak mengumpul hanya di bawah atau di atas saja dan tidak membentuk pola. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa titik-titiknya itu menyebar di atas dan di bawah angka 0, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini lolos uji hetero dengan scatter plot. Yang terakhir yaitu kita akan melakukan uji asumsi klasik dengan mencari nilai R2, F, dan T. Nah, uji R2 ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Kemudian uji F ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas dalam penelitian.
Dan yang terakhir uji T, yaitu dilakukan untuk pengaruh dari setiap variabel independen. Langsung saja langkah-langkah untuk melakukan uji asumsi klasik, yaitu dengan mengklik Analyze, pilih Regression, pilih Linear. Kita bisa masukkan variabel dependen dan independennya. Kemudian pada statistik, kita tidak perlu mencentang collinearity-nya. Setelah itu kita klik Continue, lalu pilih OK, dan akan muncul hasil seperti tabel di bawah ini. Nah, yang pertama kita akan melihat hasil dari uji R2. Bisa kita lihat pada tabel model summary, dapat disimpulkan bahwa pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 84,3%. Yang kedua, kita bisa melihat hasil uji F pada tabel ANOVA. Dapat disimpulkan bahwa dalam pengujian regresi berganda menunjukkan hasil F hitung sebesar 195,858 dengan tingkat signifikansinya 0,000. Nah, tingkat signifikansi ini tentunya tidak lebih besar dari 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini layak diterima dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,005, dan penelitian ini layak untuk dilakukan. Yang terakhir, kita dapat melihat hasil uji T dari tabel koefisien, dan dapat disimpulkan bahwa dari 3 hipotesis yang diajukan, 2 dari hipotesis tersebut dapat diterima, karena hasil tersebut dapat kita lihat dari tingkat signifikannya harus lebih kecil dari 0,05, dan arah T yang sesuai dengan pengajuan hipotesis awal. Sekian penjelasan saya mengenai uji deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedositas, dan uji asumsi klasik. Semoga dapat membantu kita semua. Terima kasih.